Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Muhajirin. Dan tema di malam hari ini karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan beberapa pertemuan ke depan kita bisa menyelesaikan pembahasan seputar Ramadan, mulai daripada sejarah-sejarah besar di bulan Ramadan, kemudian keutamaan Ramadan, sampai kepada fikih yang bicara tentang persoalan Ramadan. Di malam ini kita akan khususkan membahas tentang beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan dan beberapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya, dan dari sekian banyak makhluknya ada makhluk yang Allah pilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan 7 lapisnya, tentu langit yang paling mulia adalah langit yang ke-7 karena dekat dengan arsy. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga, maka dari sekian tingkatan sorga adalah sorga Adan yang paling mulia karena atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, maka sayyid malaikah, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihi salam adalah seutama-utama malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pilih para nabi adalah manusia-manusia termulia di hadapan Allah. Dan dari sekian para nabi tentu Sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdalnya para nabi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan, maka yang paling mulia dari sekian bulan adalah Ramadan. Karena Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang merajai seluruh malam dalam setahun, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Artinya bahwa bulan Ramadan secara bulan dia adalah pemimpin bulan-bulan. Kemudian ditinjau daripada malamnya, ada satu malam yang memimpin dan merajai seluruh malam dalam setahun. Lalu peristiwa apa saja yang menjadikan Ramadan ini bertambah kemuliaannya? Maka di sini kita akan jelaskan beberapa peristiwa besar di bulan Ramadan
dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, turunnya suhuf Ibrahim. Turunnya suhuf Ibrahim berdasarkan beberapa riwayat bahwa turun di bulan Ramadan. Kemudian juga diangkatnya Isa bin Maryam. Diangkatnya Isa bin Maryam itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan perkataan Hasan ibnu Ali, Hasan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an saat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu terbunuh pada tanggal 21 Ramadan. Jadi terjadinya pun pembunuhan Ali itu di bulan Ramadan saat hendak berangkat untuk melaksanakan subuh. Tiba-tiba ditikam oleh seorang Khawarij namanya Abdurrahman ibn Mulzam, seorang hafidul Quran, seorang penghafal Quran. Abdurrahman bin Mulzam itu, tapi pemahamannya teroris Khawarij. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib atas nama Quran. Lah ketika Ali radhiyallahu an meninggal, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Mulzam, maka Hasan ibn Ali radhiyallahu an mengatakan, "Qutila lailata unzilal Quran." Di mana ayahku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dibunuh saat Al-Quran diturunkan. Karena turunnya Al-Quran dan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa lailata usriya bi Isa bin Maryam. Dan di malam ketika Isa diangkat ke langit. Kalimat ketika Isa diangkat ke langit kemudian digandengkan dengan peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari sini maka kita tahu bahwa peristiwa diangkatnya Isa bin Maryam ke langit itu terjadi di bulan Ramadan. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim walaupun Imam Zahabi mendiamkan riwayat. Artinya bahwa Isa diangkat ke langit. Kapan? Ketika bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga peristiwa nuzulul Quran. Al-Quran itu turun dalam 3 proses. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam untuk mencatat segala sesuatu termasuk Al-Qur'an di dalamnya, kemudian diletakkan di sebuah papan yang terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah. Baitul Uzzah itu tempatnya di langit pertama. Kemudian setelah itu Al-Quran turun ke dada Nabi SAW munajjaman, angsur per angsur selama 23 tahun. Dari sini terjadi khilaf para ulama ketika mentafsirkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadr. Dan Lailatul Qadr ada di bulan Ramadan. Karena diperkuat dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan di bulan Ramadan itu langsung 10 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya Al-Quran turun di bulan Ramadan artinya bidayatun nuzulihi, permulaan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Kapan? Itu di bulan Ramadan. Kapan? Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, yang datang manusia yang sangat tampan berbaju putih masuk ke dalam gua itu.
kemudian memeluk Nabi SAW seraya mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Yang dipahami Nabi SAW, kalimat baca itu artinya membaca tulisan. Tentu Nabi SAW artinya membaca tulisan. Tentu Nabi SAW tidak bisa membaca, karena Rasul itu ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka jawaban Nabi SAW ketika membaca, apa kata Rasul? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril mengatakan lagi, Iqra, baca wahai. Sekali lagi yang dipahami Rasul, perintah baca itu artinya membaca tulisan. Kata Rasul, ma ana biqari, aku tidak bisa baca, sampai 3 kali. Baru kemudian Jibril mengejahkan suratul Alaq 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah 5 ayat pertama dalam suratul Alaq itu turun di bulan Ramadan. Beliau kemudian tahan wahir. Maka di akhir Ramadan, mengatakan pada tanggal 27 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29, Jibril turun. Kemudian mengejahkan suratul Alaq ayat 5 pertama. Lah suratul Alaq ayat 5 pertama inilah permulaan turunnya Al-Quran. Dan ini terjadi di bulan Ramadan, ada yang turun di bulan-bulan yang lainnya. Selama 23 tahun disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Artinya bahwa yang dimaksud bulan turunnya Al-Quran, maksudnya permulaan turunnya. Suratul Alaq ayat 1-5, itulah permulaan turunnya di bulan Ramadan. Ini penafsiran yang kedua. Intinya bahwa baik penafsiran yang pertama ataupun penafsiran yang kedua sama-sama turun di bulan Ramadan. Dari sini menunjukkan bahwa Ramadan adalah nikmat besar bagi kaum muslimin dengan diturunkannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Ini peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan terjadi peristiwa Amul Hazmi, tahun kesedihan. Meninggalnya istri beliau Khadijah bintu Huwailid, terjadi di bulan Ramadan. Dan itu pukulan berat bagi Nabi SAW. Bagaimana tidak, Khadijah itu wanita yang pertama beriman di saat manusia kufur, wanita yang pertama kali membenarkan di saat manusia mendustakan, wanita yang pertama kali menginfakkan harta di saat manusia bakhil, dan dari rahimnya lahir keturunan Rasul. Sehingga wafatnya Khadijah pukulan berat bagi Nabi SAW. Maka tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan, dan wafatnya terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga peristiwa besar di bulan Ramadan adalah terjadi perang Badar. Perang yang menentukan disahidahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perang Badar ini perang yang tanpa ada persiapan kaum muslimin. Jadi perang dadakan bahasa kitanya. Karena Nabi SAW tidak ada niat perang. Rasul itu hanya ingin menyergap pasukan Abi Sufyan yang membawa harta. Tiba-tiba Abi Sufyan mengutus Damdam untuk memberi bahwa dia dikepung pasukan Rasul. Nabi SAW kemenangan datang kepada Rasul dengan bantuan 5.000 malaikat langsung dipimpin Jibril, dan Allah menangkan dalam perang Badar ini. Bahkan di bulan Ramadan disinilah kemudian terbunuh para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Abu Jahal terbunuh di sini juga di bulan Ramadan, karena perangnya terjadi di bulan Ramadan. Dan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya juga meninggal di bulan Ramadan. Dan kemenangan kepada kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di
perang Badar ini. Kemudian juga tak kalah hebatnya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah yang kemudian menjadikan Islam semakin jaya dan menguasai Mekah dan Madinah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat khusus tentang kemenangan dalam Fathu Mekah ini. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah di Badar dan juga pembebasan kota Mekah, dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Dampaknya luar biasa, karena Allah mengatakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah tragedi Fathu Mekah ini, banyak manusia dari berbagai macam kabilah datang kepada Rasul mengislamkan mereka. Artinya bahwa Fathu Mekah ini membuka dada-dada orang-orang kafir Quraisy dari kabilah-kabilah sehingga datang menyongsong hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Fathul Andalus, pembebasan negeri Andalus. Itu pun terjadi di bulan Ramadan tahun 92 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Ma'arakatul Hittin, pembebasan Baitul Maqdis di tangan Abi Ayyub Al-Ansari, di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, dan ini kedua kalinya. Setelah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian kedua kalinya juga jatuh di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu terjadi di bulan Ramadan tahun 583 Hijriah. Baitul Maqdis runtuh ke tangan kaum muslimin di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk juga pembebasan Antakya dan beberapa peristiwa juga terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sejarah Nabi, wafatnya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Khuzaimah yang digelari Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, itu terjadi juga di bulan Ramadan. Termasuk juga beberapa sariyah, pasukan-pasukan khusus yang dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus di bulan Ramadan. Dan banyak lagi peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Inilah secara global peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Baik. Ada beberapa ataya, ini yang paling penting, beberapa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di bulan Ramadan. Apa sih istimewanya bulan Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat yang sering dibaca kalau datang bulan Ramadan. Mungkin sebagian antum sudah pada hafal, walaupun suratnya tidak hafal, tapi ayatnya biasanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Kalimat kutiba itu biasanya dipakai dalam Al-Quran dalam perkara-perkara yang berat, maksudnya yang berat dilaksanakan. Seperti umpamanya Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Qisas itu kan berat, orang membunuh dibunuh itu berat kan, begitu ya. Atau Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Perang itu berat, tidak semua berani. Jadi kalimat kutiba itu biasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam perkara-perkara yang lah, sebagaimana juga di sini Allah perintahkan puasa. Puasa itu berat. Berat, beda dengan sholat. Sholat itu 5 menit selesai gitu ya. Kalau baca 2 qul tidak sampai 5 menit. Artinya ringan.
Tetapi kan puasa ini dimulai daripada waktu sahur. Anda harus bangun sahur. Habis itu kemudian ketika terbit fajar shadiq, Anda tidak boleh makan, minum, menahan syahwat dan begitu seterusnya sampai waktu maghrib. Kan berat sekali. Karena ibadah puasa ini sangat berat, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhiri firman-Nya dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata para ulama, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang takwa, apa kata Rasul? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu dalam dada, dalam hati. Itulah takwa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian takwa itu bagi orang-orang yang berpuasa mendapatkan bagian besar dibandingkan ibadah yang lain. Ya, sholat memang bisa orang wasilah takwa. Zakat juga wasilah takwa. Sedekah wasilah takwa. Baca Quran juga sama. Tetapi puasa ini Allah Subhanahu wa taala berikan bagian takwa itu dengan bagian besar. Dan takwa itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa biasanya mudah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa itu dia menguasai hatinya. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu mampu menguasai hawa nafsunya. Tapi orang yang tidak berpuasa, hawa nafsu yang menguasai dirinya. Ketika hawa nafsu dikuasai oleh orang yang berpuasa dan tidak menguasai orang yang berpuasa, tentu ketika melaksanakan perintah akan mudah karena hawa nafsunya mudah untuk ditekan. Tapi orang yang tidak berpuasa, terkadang hawa nafsu yang menguasainya sehingga susah untuk ditekan. Lah ketika hawa nafsu mudah ditekan oleh orang-orang yang berpuasa itu, makanya kemudian dia mudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan kita tahu bahwa musuh manusia itu dua. Pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini sumbernya dua kan. Pertama, syahwat. Yang kedua, syubhat. Syahwat dan syubhat inilah yang menghalangi orang dari takwa. Dan syubhat ini merusak agama. Sementara hawa nafsu itu merusak akhlak. Sementara akhlak dan agama ini tidak boleh dipisahkan. Karena ada orang yang berakhlak tapi tidak beragama. Orang yang beragama tapi kurang akhlaknya. Makanya dua perkara ini tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan berarti Anda masuk kepada dua perkara, imma syubhat, imma syahwat. Maksudnya begini, awal syubhat itu penyakit syaitan. Saya mudahkan definisi syubhat dan syahwat. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika tergelincir dari sorga sehingga dipindahkan ke dunia, dosanya apa? Syahwat. Kenapa syahwat? Karena dosanya hanya makan. Allah mengatakan wala ta'kula hadhihi syajarah. Jangan kau makan pohon ini. Nabi Adam makan pula karena syahwat, keinginan makan. Makanlah dia, dengan sebab itu Adam digelincirkan oleh Allah dari sorga ke bumi. Berarti dosa Adam itu dosa syahwat. Beda pula dengan iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari sorga? Iblis itu dosanya bukan syahwat tapi syubhat. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, juga iblis yang bersama malaikat untuk sujud kepada Adam. Apa jawaban iblis? Dia mengatakan asjudu lima khuliqta min tina, lima khuliqta tina. Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Artinya bahwa di sini iblis tergelincir dari sorga karena dosa, dan dosa iblis itu syubhat, merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Adam, sehingga dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Itu namanya syubhat.
Ya. Kalau Adam dosanya makan syahwat, kalau iblis dosanya syubhat karena merasa lebih baik. Lah, dua hawa nafsu ini bisa dikalahkan di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa Ramadan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan saja kita sudah bisa mengalahkan setan, karena setan dibelenggu. Kemudian yang kedua, Ramadan itu nuzulul Quran, tempat turun Al-Quran. Dan kalau antum membaca Al-Quran, maka setan akan lari. Lihat hadis Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka setan akan lari. Berarti dengan setan diikat, kemudian di bulan Ramadan Al-Quran dibacakan, dengan sendirinya setan itu sudah kalah. Setan itu sudah kalah. Maksudnya setan dari jenis jin gitu ya. Kemudian hawa nafsu, dengan cara berpuasa, maka hawa nafsu itu bisa dikalahkan. Hawa nafsu itu puncaknya ada di 4 perkara. Pertama, kathratul kalam, banyak bicara. Itu banyak bicara. Kalau orang banyak bicara, banyak keplesetnya. Kalau orang banyak keplesetnya, banyak dosanya. Kalau orang banyak dosanya, masuk neraka tempatnya. Orang yang berpuasa bicara. Ada orang berpuasa ngomong terus, haus lah kan itu ya. Orang yang puasa itu malas bicara. Kalau banyak bicara, dicurigai itu puasanya itu. Antum bicara terus. Kemudian yang kedua, kathratul akli wasyurbi, banyaknya makan, banyaknya minum. Itu hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu itu makan minum itu. Maka ketika orang berpuasa tidak makan tidak minum, maka hawa nafsu makan dan minum itu tertekan. Kemudian yang ketiga, kathratul mukhalatah, banyak bergaul, jalan ke sana kemari. Tapi di bulan Ramadan malas, apalagi di siang-siang Anda mau diajak jalan, malas kan begitu. Bagusnya Anda ngadem aja di kamar pakai AC kan. Apain Pak siang-siang keluyuran sana sini? Artinya tertekan itu hawa nafsu, jalan ke sana kemari. Kecuali ngabuburit ya sore-sore gitu. Kemudian yang terakhir, kathratun naum. Sebenarnya hawa nafsu, kathratun naum, banyaknya tidur. Ini juga bagian daripada hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau orang berpuasa tidur, dia tidak bisa ibadah yang lainnya. Dan orang lapar itu biasanya susah tidur. Anehnya kita pula banyak tidur. Ya mungkin kalau malamnya antum tidak pernah tidur ya. Jadi malam jadi siang, siang pula jadi malam. Tapi kalau normal malam tidur, kemudian paginya puasa, susah tidur itu biasanya. Karena orang lapar tuh susah tidur. Makanya banyak orang-orang yang susah tidur saya, makanya malam saya makan Ustaz. Gitu. Artinya bahwa 4 hawa nafsu ini bisa dikalahkan dengan Ramadan, dengan puasa. Itulah yang menjadikan kenapa Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya la'allakum tattaqun. Maka Anda akan bisa menjadi hamba yang bertakwa karena bisa melawan musuh di bulan Ramadan. Baik hawa nafsu yang berasal dari syahwat atau hawa nafsu yang berasal dari syubhat. Dari sini Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah." Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja berpuasa, fi sabilillah,
kalimat fi sabilillah menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala artinya sabilullah ta'atan lillahi azza wajalla. Jadi puasanya itu karena taat kepada Allah. Jadi barang siapa yang berpuasa satu hari dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifah, 70 musim. Ada yang mengatakan kharif itu 70 tahun. Bayangkan 70 tahun wajah kita dijauhkan dari api neraka. Kalau seandainya 70 dikali 30 hari sudah berapa itu? 2100 tahun kan itu ya? Oh 2100-an kan itu ya? Kurang lebih lah. Itu kalau seandainya kita puasa Ramadan 30 hari gitu ya, 70 tahun kali 30 kan begitu, 2100 tahun kita dijauhkan wajah kita dari api neraka. Kan luar biasa. Bagaimana kalau seandainya usia kita dari 15 tahun sampai sekarang 50 atau 60 tahun kita berpuasa 1 bulan, kalikan saja. Berarti makin banyak berpuasa, makin dijauhkan wajah kita dari api neraka. Dan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan ini ada rangsangan hidayah. Coba perhatikan, tidak ada orang yang banyak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang banyak sholat kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang banyak tobat kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang banyak masuk Islam kecuali di bulan Ramadan. Masjid penuh, suara Al-Quran di mana-mana. Hampir tiap-tiap masjid dan musola semua membaca Al-Quran, entah orang entah kasih. Yang jelas bahwa di bulan Ramadan ini semua orang baca Quran. Minimalnya walaupun tidak baca Quran, dengar Quran di bulan Ramadan itu. Artinya bahwa di sini ada rangsangan hidayah. Ada rangsangan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bahwa Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan itu bisa merangsang hidayah. Hidayah di bulan Ramadan. Apalagi orang yang baca Quran, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan saja surah Al-Fatihah. Berapa huruf surah Al-Fatihah? 143 huruf. Itu surah Al-Fatihah itu. 143 huruf dalam surah Al-Fatihah saja itu. Kalau seandainya dikalikan saja 10 gitu ya, 10 kali lipat, udah luar biasa ikhwan. Banyak itu kan. Mau berapa itu? 1400-an lebih gitu ya. Pahala itu baru Al-Fatihah. Bagaimana dengan Al-Baqarah? Alif lam mim 3 huruf, udah 30 pahala. Dzalika sudah 4 huruf tuh. Dzal alif lam kaf 4. Udah 40. Al-Kitab 4 lagi 40. Kalau seandainya Anda baca Al-Baqarah saja itu sudah banyak kita dapat pahala. Apalagi orang yang menghafal Quran gitu ya, dia diulang-ulang itu. Bacaannya tidak diulang-ulang, enggak hafal-hafal tapi diulang-ulang sampai ratusan kali. Banyak pahalanya, ikhwan. Makanya Ramadan itu ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan di mana musimnya orang ibadah dan musimnya orang mencari pahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian juga di bulan Ramadan ini
Ada satu ibadah yang ibadah ini pahalanya tanpa batas. Kalau sholat ada batasan pahalanya, ya kan? Baca Quran tadi jelas ada batasan pahalanya, sedekah 700 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan ini ada pahala yang tanpa batas pahalanya. Apa itu? As-sabru, kesabaran. As-sabru, kesabaran. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah tanpa ada hisab batasan. Artinya ada surga yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan zakat, dengan amalan yang lain kecuali dengan sabar. Lah orang yang berpuasa itu ikhwan, itu mencakup 3 kesabaran. 3 kesabaran itu maksudnya apa? Sabar itu kan terbagi 3 tuh. As-sabru fit ta'ah, was-sabru fil ma'siyah, was-sabru fi al-qada'i wal qadar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menerima takdir. Itulah arti sabar. Lah puasa itu mencakup 3-tiganya. Karena puasa sendiri adalah secara zatnya adalah ketaatan. Orang kalau tidak sabar pasti batal. Dengan sabar itulah akhirnya dia tidak batal. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam rangka menahan lapar dan dahaga untuk berpuasa karena Allah. Kemudian sabar tidak melaksanakan kemaksiatan, karena dalam puasa ini kita tidak boleh mengikuti syahwat kita. Kita harus menjaga mata kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, menjaga malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga perbuatan fasiknya, masih mengeluarkan kata-kata kotor gitu ya, beramal dengan amalan kefasikan, maka enggak ada gunanya. Buat apa dia menahan lapar dan dahaganya, kata Rasul. Artinya bahwa ketika berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi mata kita tidak bermaksiat, lisan kita tidak bermaksiat, perbuatan kita tidak bermaksiat. Artinya kita sabar untuk tidak maksiat. Kemudian ketika Anda berpuasa, Anda merasakan lapar kan? Itu takdir Allah. Ya. Itu keputusan takdir Allah. Lapar itu takdir Allah, haus itu takdir Allah, dan kita sabar menerima takdir itu. Sehingga ketika kemudian kita berpuasa dengan satu sabar melaksanakan ketaatan puasa itu sendiri, sabar tidak bermaksiat ketika berpuasa, kemudian menahan lapar dan dahaga itu bagian daripada takdir, berarti kita masuk pada 3 kesabaran. Ketika masuk dalam 3 kesabaran inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat sabar baru salat. Sebagian ahli tafsir ada yang mentafsirkan kalimat sabri di sini artinya puasa. Mintalah pertolongan Allah dengan puasa di siang hari kalian dan dengan salat di malam hari kalian. Karena Ramadan itu biasanya siangnya puasa, malamnya tarawih. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri, artinya bisaum. Karena puasa itu terkandung kesabaran, makanya Allah bahasakan bisabri dengan sabar. Seolah-olah Allah ingin katakan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa di siang hari dan dengan sholat malam di malam hari. Wasta'inu bisabri wassalah. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, milikku, aku yang akan membalasnya. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini bahwa puasa itu tidak ada nilainya. Begini maksudnya, ketika manusia berada di kontor itu akhir daripada sirat. Jadi jahanam dibentangkan, kemudian titian dibentangkan di tengah-tengah jahanam yang namanya sirat, jembatan itu. Sirat itu artinya jisrun
mamdudun fauqa jahannam, sebuah jembatan yang dibentangkan bawahnya itu jahannam. Itu namanya sirat. Dan Allah katakan wa in kuntum illa wariduha, kalian akan lewat semua ke sirat itu. Lah ketika orang itu melintasi titian ini dan selamat, apakah sudah cukup dia modal ke surga? Tidak. Orang yang selamat dari sirat titian ini, maka di ujung titian itu ada namanya arasat, tempat yang luas yang disebut dengan kontor. Di kontorah inilah terjadi kisas. Terjadi kisas. Inilah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadis bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kalian orang yang bangkrut dari umat ini? Sahabat polos saja. Orang yang bangkrut ya orang yang gulung tikar, usahanya gulung tikar, usahanya bankrupt, itulah orang bangkrut. Bukan. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu orang yang datang dengan pahala sholat, dengan pahala sedekah, dengan pahala-pahala ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi di satu sisi dia pernah mencaci maki si fulan, pernah menghina si fulan, pernah merendahkan si fulan, pernah meneteskan darah si fulan, pernah memukul si fulan, dan begitu seterusnya. Maka disinilah terjadi barter pahala dan dosa. Orang-orang yang dizalimi dengan orang-orang yang menzalimi, yang sesama orang yang beriman, akan berjumpa di kontorah itu. Kemudian akan mengatakan, dulu engkau mencaci maki saya, mana pahalamu? Akhirnya kemudian pahala diambil. Kemudian datang lagi, dulu kamu yang sudah membunuh saya, mana pahalamu? Diambil. Sehingga ketika orang yang zalim ini, semua diambil pahalanya oleh orang-orang yang dizalimi di dunia, habis dia pahalanya. Tapi yang nuntut masih ada. Dulu kau sudah mencaci maki saya, mana pahalamu? Sudah nggak ada, dibagi-bagikan ke orang. Kalau begitu dosaku ambil. Datang lagi, dulu kau sudah menzalimi saya, mana pahalamu? Nggak ada, dosaku ambil. Sehingga ketika pahalanya diberikan kepada orang, sementara ketika habis kemudian pahalanya karena ditransfer ke orang, dia pun harus menanggung dosa orang lain. Ketika dia menanggung dosa orang lain, disinilah yang disebut dengan bangkrut, ya kan? Bangkrut itu kalau dalam usaha modalnya habis, hutang tak terbayar, itu bangkrut artinya. Pahalanya habis dibagikan orang, dosa orang pula ditanggung dia, itulah bangkrut. Lah ketika kemudian sudah tidak punya modal lagi untuk masuk ke surga, dari sinilah kemudian karena dia pernah beribadah di bumi ini, berpuasa karena Allah, mungkin puasa sunnah, mungkin puasa Ramadan dengan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia sudah tidak ada lagi harapan masuk surga, tiba-tiba datang puasa menolong dia dan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku, kata puasa, orang ini menahan lapar, orang ini menahan haus, orang ini tidak tidur malam untuk sahur, gara-gara aku, berikan dia syafaat ya Rabb. Dari sini Nabi SAW mengatakan, Asya wal Quran yashfa'ani li sahibihi yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Quran akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Maka Allah Subhanahu wa taala datang kemudian kepada orang yang bangkrut ini, memperlihatkan pahala puasa yang banyak yang bisa menutup dosa-dosanya. Itulah makna daripada as-saumu li wa ana azzibi, puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Sedemikian besar itulah pahala puasa di bulan Ramadan, ikhwan. Dan ini anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan, rata-rata kalau kita perhatikan amalan-amalan di bulan Ramadan secara global itu puasa, kemudian salat tarawih, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini ibadah inti kan di bulan Ramadan kan 3, puasa, tarawih,
menghidupkan malam Lailatul Qadar. Perhatikan hadisnya, semua reaksinya mirip-mirip. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman, maksudnya iman akan perintahnya dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang sholat tarawih penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang tegak berdiri di malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya. Dari sini kata para ulama, Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ramadan itu bulan di mana penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu ikhwan, itu penting sekali. Karena kalau kita melihat beberapa riwayat bagaimana nikmat maghfirah itu, maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya. Maghfirah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan manusia di dunia ataupun di akhirat kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba ini. Orang kalau diampuni dosanya, maka dia tidak akan dihancurkan oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ampunan sendiri adalah ainur rahmah. Zat rahmat itu sendiri artinya ketika orang diberikan ampunan, maknanya dia sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika dia sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka tidak ada yang memadaratkan dia. Makanya ketika mendapatkan ampunan itu, maka tidak ada yang memadaratkan dia, baik dunia dia dan akhirat dia. Kemudian yang kedua, kalau orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu jalan mulus bagi dia menuju surga. Sebanyak apapun dosa dia. Lihat sebuah hadis yang sering saya ceritakan tentang seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Kemudian dia memberi minum seekor anjing karena keikhlasannya. Karena Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Ada seseorang laki-laki di zaman Bani Israel yang tidak pernah beramal secuil pun, satu amalan pun tidak pernah beramal dia. Dari mulai lahir sampai wafat kufur, tidak pernah beramal. Saat detik wafatnya ketakutan dia. Akhirnya karena ketakutan kepada Allah, dia kumpulkan anak-anaknya dan mengatakan, kalau aku mati, bakar aku. Kemudian buku lempar di semua lautan di banyak-banyak negeri. Sebab kalau Allah mampu membangkitkan diriku, pasti Allah akan mengazab diriku dengan azab yang belum pernah ia azab sebelum dan sesudahnya. Akhirnya betul-betul dia mati. Wasiatnya dilaksanakan anak-anaknya, dibakar dia. Kemudian debunya, abunya itu disebar di banyak lautan, di banyak negeri. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Maha mampu membangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan debu-debu itu, abu-abunya dikumpulkan, akhirnya menjelma lagi dia. Kemudian orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Ma hamalaka ala ma fa'alta ya fulan?" Apa yang membawamu? Kenapa kau lakukan seperti ini? Kenapa kau berwasiat seperti itu kepada anak-anakmu? Akhirnya orang ini mengatakan, "Khaufuka ya Rabb," karena rasa takutku kepadamu. Karena takutku kepadamu, aku banyak dosa, aku takut kepadamu. Makanya aku beristighfar, mudah-mudahan dengan cara ini kau tidak bisa membangkitkan aku. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan dia dan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Akhirnya Allah mengatakan, laqad ghafartu dzambak, ku ampuni dosamu. Ketika Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Bagaimana orang itu kalau sudah mendapatkan ampunan,
sebanyak apapun dosa pasti ada jalan menuju surga. Lah Ramadan itu syahrul maghfirah. Ramadan itu bulan kita mendapatkan ampunan. Karena puasa sebab ampunan, tarawih sebab ampunan, malam Lailatul Qadar sebab ampunan. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu anugerah yang paling luar biasa di bulan Ramadan adalah nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Perhatikan bagaimana keagungan Al-Quran, ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tunggal, menurunkan Al-Quran kepada Rasul lewat Jibril, maka Jibril menjadi semulia-mulia para malaikat. Kemudian ketika Jibril membawa Al-Quran kepada Rasul, maka Nabi SAW menjadi semulia-mulia manusia dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Ketika Al-Quran kemudian turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia dari seluruh malam dalam setahun. Lihat bagaimana Al-Quran mengangkat Jibril, mengangkat Rasul, mengangkat bulan Ramadan, mengangkat malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran Allah letakkan di dada-dada antum semuanya, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalimat khairukum, sebaik-baik kalian, artinya kita umat terbaik. Kalau seandainya Al-Quran bisa mengangkat Jibril, mengangkat Rasul, mengangkat bulan, mengangkat hari, maka tidak mustahil Quran akan mengangkat kita. Di zaman Umar, Gubernur Mekah ini datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah dan mengatakan, kenapa kau tinggalkan Mekah? Siapa yang mewakili kau di Mekah? Maka Gubernur Mekah ini mengatakan, ada wahai Amirul Mukminin, namanya Abdurrahman ibnu Abzah. Abdurrahman ibn Abzah. Subhanallah, Umar tidak kenal. Padahal ini wakil gubernur. Harusnya Umar kenal. Ini enggak kenal Umar. Umar kemudian nanya kepada Gubernur Mekah ini, siapa Abdurrahman ibn Abzah itu? Kata Gubernur Mekah ini, dia dulu adalah seorang budak wahai Amirul Mukminin, kemudian ku merdekakan. Kemudian ku jadikan wakilku di Mekah. Umar kaget. Kata Umar, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa kau mencari mantan budak yang kau merdekakan, kau pula jadikan wakil di Mekah? Apa tidak ada orang yang merdeka? Mantan budak. Maka Gubernur Mekah ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu, maksudnya siapa? Abdurrahman ibn Abzah itu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Dia itu wahai Amirul Mukminin, walaupun mantan budak, tapi dia pakar Quran dan pakar faraid, dan dia adil saat berhukum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan gubernur ini, lihat bagaimana sahabat itu tidak saling mencurigai. Kalau zaman sekarang, nggak yakin saya, temukan saya dengan dia, nggak gitu. Ya. Sahabat itu udul, saling mempercayai sama dengan satu dengan yang lainnya. Karena di zaman itu amanah memang diangkat. Oh, di zaman sekarang orang ngomong begitu ya mungkin mikir-mikir, betul tak kau ini kan begitu ya? Kenapa? Amanah sudah nggak ada. Tapi di zaman para sahabat itu amanah dijunjung tinggi-tinggi, kejujuran dijunjung tinggi-tinggi. Makanya Umar bin Khattab tidak bertanya, langsung memuji Abdurrahman ibn Abzah. Kenal pun tidak, berjumpa pun tidak. Apa kata Umar? Dia mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Rasul. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah terkadang mengangkat sebuah kaum karena Al-Qur'an. Allah mengangkat sebuah kaum karena Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mengangkat segalanya. Tapi di zaman sekarang subhanallah, orang-orang penghafal Quran itu tidak dimuliakan sebagaimana di zaman Nabi SAW sangat dimuliakan. Nabi itu kalau mengutus syariah, mengutus sebuah
tentara khusus yang Rasul tidak memimpin mereka, maka Nabi SAW selalu menjadikan pimpinan mereka bukan yang tangkas berperang, tapi Nabi SAW mengatakan, kam hafidtum minal Quran, berapa banyak Al-Quran yang kalian hafal. Maka pasukan ini ada yang mengatakan sekian juz wahai Rasul, sekian juz wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW kepada yang terbanyak hafalan Qurannya, Rasul mengatakan, anta imamuhu, engkau imam mereka. Itulah Nabi. Jadi barometer pemimpin di zaman Nabi SAW bukan masalah ketangkasan perang, pandai memanah, pandai yang lainnya, tapi Nabi SAW memilih yang paling banyak hafalan Qurannya. Sampai ada suatu kisah, orang ini paling banyak hafalan Qurannya dari semua pasukannya. Ketika dia memimpin perang, setiap sholat yang dibaca qul huwallah saja. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah lagi. Pasukan mengatakan, wahai imam, hafalanmu banyak, pantas Rasul menjadikan kau jadi imam kami, pemimpin kami. Kenapa kau asik membaca qul huwallah terus? Apa tidak ada surat lain yang kau hafal? Bukankah kau terbanyak hafalannya dari kami? Kemudian imam ini mengatakan, imam pemimpin perang ini mengatakan, kalau kalian tidak suka dengan diriku, kalian bisa sholat sendiri, cari imam yang lain. Tapi di zaman itu tidak ada yang mengkhianati imam. Kalau itu yang dipilih Rasul, itulah yang terbaik. Makanya mereka tetap sholat di belakang imam ini sampai ketika perang dimenangkan, kemudian pulang dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, betul kabar mereka. Kata orang ini, betul wahai Rasul. Apa yang menyebabkan kamu membaca asli surat qul huwallah itu saja? Bukankah banyak surat yang lain? Maka dia mengatakan, karena saya mencintai sifat-sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas itu. Li'annaha sifatur Rahman. Karena dalam surat itu ada sifat-sifat Ar-Rahman yang Maha Agung. Maka aku suka dengan sifat-sifat Allah yang Maha Agung itu dalam surah qul huwallahu ahad itu. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kesukaan kamu dengan surat itu, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Saya yakin antum juga surat Al-Ikhlas lebih suka dibandingkan Al-Baqarah. Tapi alasannya kan berbeda. Ya, kalau dulu paham isinya, kalau kita karena pendeknya saja suka. Kalau perlu bagi dua itu, qul huwallah itu. Ya. Intinya bahwa di sini, bagaimana Nabi SAW mengutamakan Al-Quran di sini kan, dibandingkan yang lainnya. Bahkan ketika Nabi SAW sedang berkumpul seperti ini, tiba-tiba datang seorang wanita. Datang seorang wanita menghibahkan dirinya, Rasul, aku ingin jadi istrimu. Ingat, hibah ini hanya khusus bagi Nabi. Seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW khusus bagi Nabi saja. Ya, tanpa ada pernikahan, menghibahkan dirinya gitu maksudnya. Itu khusus bagi Nabi, kita tidak boleh. Ini khusus bagi Nabi. Tapi Nabi tidak suka dengan wanita itu. Nabi diam saja. Wanita ini datang lagi, Rasul, aku siap jadi istrimu. Rasul diam. Setelah 3 kali nampak Rasul tidak suka dengan wanita itu, berdiri laki-laki dari Ansor dengan mengatakan, ya Rasul, kalau kau tidak suka dengan wanita, nikahkan aku dengan dia. Kata Nabi SAW, kau menikah dengan dia, kau punya apa? Akhirnya dia mengatakan, aku punya sarung yang sedang dipakai. Tapi masalahnya kalau aku jadikan mahar, aku telanjang. Kalau aku pas, aku telanjang. Tapi kalau aku pakai, aku tidak bisa kasih dia. Kata Nabi SAW, gini saja, kau pulang, cari sesuatu yang berharga di rumahmu. Pulang dia. Rupanya nggak ada, di rumahnya tidak punya apa-apa. Pulang lagi, kata Rasul, pulang lagi. Cari walaupun 1 cincin dari besi, walau khatama min hadid. 1 cincin dari besi. Pulang dia, cari cincin dari besi pun tak punya. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, walau khatama min hadid, walaupun 1 cincin dari besi aku tak punya. Gimana caranya ini aku ingin menikah dengan dia? Kata Nabi SAW, apakah engkau menghafal surat dalam Al-Quran? Dia mengatakan, ya aku hafal surat ini dan itu. Apa kata Nabi SAW? Uzawwijuka bima ma'aka minal Quran, kata Rasul. Kalau begitu, kunikahkan kau dengan dia, maharnya Al-Quran yang kau hafal itu. Begitu. Di zaman itu, nikah mudah. Tidak pusing anak muda di zaman itu. Kalau anak muda zaman sekarang mau nikah, pusing kali kan gitu.
Karena orang tuanya juga tidak mau maharnya Quran masalahnya. Enak saja maharnya Quran. Ya. Minimalnya seperangkat alat masjid lah kan itu. Alat masjid banyak lah gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa bagaimana Nabi SAW menjadikan Al-Quran bisa untuk mahar. Ya. Bisa untuk mahar orang menikah. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini mengangkat segalanya. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan. InsyaAllah nanti kita akan masih bersambung karena masih panjang pembahasannya. Karena sudah jam 9 lebih. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita buka tanya jawab. Alhamdulillah, enggak ada yang bertanya. Tutup subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.